warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya mau bikin gaduh ataupun apa. Yang jelas beberapa hari ini ada pemberitaan. Dan ini pun tidak ada niat apapun. Saya hanya berita ini supaya lebih akurat. Konteksnya kebetulan saya ketemu dan saya wawancara langsung permasalahan di dua desa, Desa Sipak dan Desa Kalong Sawah khususnya. Ada beberapa dari pemberitaan tersebut bahwa ya mempertanyakan dengan adanya plat nomor rumah, bahwa yang ditanyakan itu programnya dari mana, apa dari pemerintah ataupun apa. Tapi hari ini mungkin kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Fajar, salah satunya selaku bagian marketing, dan kebetulan saya minta langsung untuk, dan saya sendiri ingin tahu sebetulnya kronologinya seperti apa. Dan ini kita dengarkan saja wawancara saya dengan Pak Fajar selaku marketing, dan memang beliau yang menawarkan ke desa, mau ataupun tidaknya gitu. Mari simak wawancara saya dengan Pak Fajar. Pak Fajar ya Pak? Ya. Ini Pak, ini kan menyangkut dengan ada beberapa pemberitaan nih Pak. Kita minta sebetulnya kronologisnya seperti apa sih Bapak boleh dibilang menawarkan atau menjual untuk plat nomor rumah itu Pak? Ya. Jadi begini, saya salah seorang dari marketing dari perusahaan yang memang bergerak di sarana prasarana desa dan sekolah Pak. Ya. Jadi nomor rumah itu adalah salah satu produk dari perusahaan kami. Gitu. Ya. Tentunya kami sebagai marketing melakukan kegiatan ataupun tadi tugasnya ya bergerak memasarkan Pak. Jadi sasaran kami adalah desa dan sekolah. Jadi ketika kami ke desa, kami menawarkan produk dari perusahaan kami, yaitu nomor rumah tersebut gitu Pak. Baik Pak, ini kan di Kecamatan Jasinga juga nih ramai juga nih ada pemberitaan nih, masalahnya kan banyak pertanyaan itu bahasanya dari salah satu media, saya nggak sebutkan medianya, yang jelas itu kan bertanya mungkin ini program pemerintah ataupun apa gitu loh. Gimana itu Pak? Jadi gini, kalau sarana prasarana desa, misalnya nomor rumah, itu adalah bagian dari produk ataupun tadi yang diberikan jasa oleh perusahaan. Berarti kan dianggap kalau sumber dananya dari pemerintah berarti program pemerintah. Tentunya pemerintah juga tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Berarti harus ada pihak ketiga ataupun perusahaan. Nah, konteksnya di Jasinga dan di terutama khususnya di Desa Kalong Sawah dan Desa Sipak Pak. Sipak itu isinya itu swadaya Pak, karena desa tidak menganggarkan untuk penomoran rumah tersebut, sehingga kami memakai contoh di desa-desa yang lain yang memang isinya tadi disosialisasikan dan diinikan oleh di tingkat RT RW. Artinya saya perjelas lagi Pak, program ini bukan program desa. Kalau di Jasinga dan di Kalong Sawah dan Sipak itu bukan. Bukan ya? Oke, lanjut Pak. Ya. Jadi ketika misalnya tadi kami punya produk nomor rumah ini, lalu misalnya desa bukan desa ya, jadi kami menawarkan ke siapa saja, isinya sebagai
yang memerlukan produk ini. Bisa ke desa, bisa ke masyarakat langsung, bisa ke RT-RT ataupun bisa ke siapa saja yang memang tadi punya katakanlah niat untuk bekerja sama dengan perusahaan. Artinya Bapak yang menawarkan ke desa. Ya, saya. Bapak yang menawarkan ke desa, maka terjadilah mungkin bahasa pemberitaan di pemberitaan itu mungkin program desa, mungkin seperti itu. Padahal pada intinya Bapak menawarkan yang duluan terhadap desa, ya. Iya, jadi menawarkan itu kan tadi ke pihak katakanlah kalau kami mungkin ke calon customer menjadi target dari produk itu. Sehingga tadi kami biasa ke desa, bisa ke masyarakat langsung, bisa ke RT RW. Jadi kalau misalnya tadi yang di Kalong Sawah dan Sipak, memang kita tadi ke desa dulu. Karena di desa misalnya tidak menganggarkan, bahasa ininya tidak bisa dianggarin di dana desa, berarti saya langsung harus ke masyarakat. Dan itu kita lakukan gitu. Artinya mungkin Pak, karena Bapak memang yang menawarkan juga, itu kan setidaknya masyarakat ya lah. Ada yang mau, ada yang tidak juga kan? Iya, itu kan menjadi hak prerogatif masyarakat mau pakai atau mau pasang, mau membeli atau tidaknya kan menjadi hak mereka. Oke, siap. Terus begini Pak, ini kan ada nominal benar nggak Pak 15.000? Ya, kita kan perusahaan ataupun tadi penyedia. Artinya pengajuannya 15.000 gitu loh ya, terhadap masyarakat ya? Saya kan marketing. Ya. Tentunya kan ada isinya dari perusahaan ya. Jadi ada harga perusahaan ke saya juga bisa melemparkan ke calon customer lah ataupun jadi mitra dari perusahaan. Jadi saya bisa tidak mengambil keuntungan, bisa mengambil keuntungan atau bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Sehingga tadi di sini juga ada bukan ini ya, ada pertanyaan dari wartawan kenapa di desa Sipak sama desa Kalong Sawah berbeda. Saya untuk desa Kalong Sawah memang saya lempar 15.000, kalau di Sipak 20.000. Itu kan menjadi hak saya mengambil keuntungan, tidak mengambil keuntungannya besar atau kecilnya Pak. Oke, siap. Yang jelas mungkin ya kita ralat kembali dengan bahasa berita tadi. Yang jelas awalnya Bapak yang menawarkan lah seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau memang program pemerintah ini dari Kecamatan Jasinga ini kan 16 desa. Kemungkinan 16 desa juga jelas harus ikut di program gitu kan. Baik Pak, ini kan yang terakhir nih Pak. Bapak lihat nggak berita-beritanya gitu kan? Jadi gini, ini juga saya mau klarifikasi. Jadi ada media apa yang misalnya tadi menerbitkan berita. Oke lah, salah satu media. Itu salah satu media. Itu saya baru dikonfirmasi semalam. Jadi itu misalnya udah terbit duluan. Jadi ada sekitar. Artinya Bapak nggak diwawancara lah? Belum diwawancara. Tapi beritanya sudah ada. Sudah ada. Jadi nama saya udah terkenal dulu sebelum dikonfirmasi. Oke, siap. Oke Pak, ini harapannya Pak untuk ke depan seperti apa dalam konteks visi atau perusahaan Bapak ini? Kalau tadi yang menyangkut dengan pemerintahan desa ataupun tadi istilahnya tadi yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana desa, apalagi yang bersumber dari dana desa, berarti transparansi itu harus jelas dikembangkan. Berarti kan ada kerjasama yang baik antara pemerintahan desa, penyedia, dan tadi media. Jangan sampai istilahnya tadi seperti ini lagi. Artinya kalau komunikasinya terjalin dengan baik, saya pikir tadi masalah-masalah isu terus istilahnya di masalah, apalagi sampai istilahnya tembus di tingkat kabupaten provinsi. Itu kan istilahnya apanya sih yang di ini kan justru kan pemerintahan desa itu bagaimana membantu masyarakat dengan dana desa ini sehingga masyarakat kemanfaatan dari dana desa, dari sumber-sumber dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah makanya saya juga nih, kalau nomor rumah juga ini mau dipakai oleh desa yang lain dan dimasukin RKPD lalu misalnya diambil dari dana desa, kenapa enggak gitu kan? Artinya bisa terjadi Pak ya? Bisa terjadi gitu. Artinya jangan sampai ketika ini swadaya ya di sini dijadikan
polemik isu program pemerintah. Sehingga misalnya Desa Kalong Sawah dan Sipak ini melakukan pungutan liar, pungli gitu Pak. Artinya kalau disebut ada pihak ketiga kan bukan pungli dong kalau gitu mah. Ya apalagi ada barangnya, ada pihak ketiganya, ada barangnya, dan kita istilahnya tadi namanya usaha, kita juga di apa namanya punya hak secara undang-undang gitu ya. Istilahnya kebebasan berusaha itu menjadi hak masyarakat juga, rakyat juga, saya juga rakyat gitu. Oke, cukup Pak? Ya, siap. Oke, terima kasih Pak ya, Pak Fajar ya, terima kasih. Ya. Itu mungkin ulasan dari wawancara saya dengan marketing atau pemasaran Pak Fajar. Dalam hal ini mungkin kami atau saya pribadi tidak ada untuk apa-apa. Konteksnya supaya pemberitaan ini tidak menjadi blunder dan tidak menjadikan bermasalah. Kami di sini hanya untuk meluruskan pemberitaan, dan yang penting mungkin terlepas dari apa pemikiran baik itu yang menonton di BBN TV Channel. Itu saja mungkin yang bisa saya informasikan melalui media BBN TV Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Bogor Barat.